Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Aditya Wahyu Anugrah di channel Laskar Belajar. Hari ini kita akan membahas tentang gerak lurus satu bab. Tujuan pembelajarannya adalah kita mampu memahami konsep laju dan kecepatan. Yang kedua, kita mampu memahami konsep gerak lurus beraturan. Nah, yang ketiga ini tentang GLBB jatuh vertikal ke atas. Jadi kalau jatuh dia ke atas ya, artinya dilempar ke atas. Yang keempat adalah tentang GLBB vertikal ke bawah. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah tentang GLBB jatuh bebas. Kita mulai dengan yang pertama, kelajuan dan juga kecepatan. Pertama adalah tentang perpindahan. Perpindahan ini merupakan besaran vektor. Yang kedua adalah jarak. Jarak ini merupakan besaran skalar. Contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah titik A, jadi kita berjalan dari titik A ke titik B sejauh 5 meter. Kemudian kita kembali lagi ke titik A, ke titik semula. Jadi, total dari perpindahannya adalah 0. Karena perpindahan ini artinya seberapa jauh sih kita berpindah gitu dari posisi semula. Karena kita dari titik A ke titik B kembali ke titik A, maka perpindahan kita adalah 0. Jadi 5 dikurangi 5 adalah 0. Kemudian jarak yang kita tempuh adalah 5 meter ditambah 5 meter sama dengan 10 meter. Berikutnya adalah konsep tentang kecepatan, velocity. Kecepatan ini merupakan perpindahan dibagi dengan waktu. Adapun kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Tadi kita sudah tahu tentang bedanya perpindahan dan juga jarak. Kemudian ada istilah nanti kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata ini merupakan delta X per delta T. Jadi X2 dikurangi X1 per T2 dikurangi T1. Kemudian ada kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata sama dengan jarak total dibagi dengan selang waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. V sama dengan X per T. Kemudian ada istilah percepatan. Kalau tadi kecepatan adalah V dibagi T, maka percepatan adalah delta V per delta T. Jadi kalau tadi kecepatan V sama dengan S per T, kalau percepatan adalah delta V per delta T. Kemudian kita akan lanjut ke subbab berikutnya, yaitu tentang gerak lurus beraturan, GLB. Gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jadi kecepatannya selalu konstan. Kalau misalkan kalian berlari dengan kecepatan 20 km per jam, maka kecepatannya akan terus seperti itu, 20 km per jam. Di mana rumusnya adalah V sama dengan S per T, di mana V ini merupakan kecepatan, S ini jarak, T ini adalah waktu. Kalau S0 ini adalah posisi awal. Di sini kita mempunyai sebuah grafik. Di sini adalah S0 posisi awal, di sini adalah S. Jadi kalau misalkan berapakah sih jarak yang ditempuh? Jadi tinggal ditambahkan jarak awalnya berapa ditambah jarak ketika kalian sudah berlarinya berapa. Jadi V sama dengan S per T. Kalau misalkan kita pengen mencari S sama dengan Pi dikali T. Seperti itu. Ini grafik untuk kecepatan konstan. Catatannya adalah percepatan A sama dengan 0. Kecepatannya selalu bernilai tetap. Berikutnya, nah ini adalah latihan soal. Silahkan kalian coba sendiri ya. Seekor domba mampu berlari dengan kecepatan 18 km per jam dalam waktu 10 menit. Kilometernya rubah ke dalam meter, jamnya rubah ke dalam sekon. Dan menit ini rubah juga ke dalam sekon. Baru nanti kalian bisa cari nilai dari S. S sama dengan V dikali T. Ini salah satu contoh animasinya saja. Kemudian yang berikutnya adalah tentang GLBB. Ini subbab berikutnya, subbab tentang GLBB. Pertama kita akan membahas tentang GLBB dipercepat. Nah, dari namanya juga sudah diketahui ya, dipercepat. Berarti ciri-cirinya adalah penambahan kecepatan. Karena adanya perubahan kecepatan, maka nilai dari percepatan A itu akan lebih besar daripada 0. Ini ada 3 rumus ya. Vt sama dengan V0 plus AT. Jadi di sini saya sajikan rumus jadinya saja. Saya nggak turunkan rumusnya di sini karena terlalu panjang. Vt ini merupakan kecepatan akhir. Kalau V0 nih ada tulisan 0-nya. 0 ini berarti kecepatan awal atau kecepatan mula-mula. A ini adalah percepatan, T ini adalah selang waktu yang dibutuhkannya. Kalau misalkan kita pengen mencari jarak, berapa sih jaraknya? S sama dengan V0 dikali T plus. Ingat ya ciri-cirinya, kalau misalkan GLBB dipercepat plus. Nanti akan ada GLBB diperlambat. Kalau GLBB diperlambat, ciri-cirinya adalah minus. Oke, ini salah satu 3 grafik dari
GLBB dipercepat. Jadi kalau misalkan kalian menemukan grafik yang seperti ini sebutnya grafik GLBB dipercepat. S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Kalau misalkan A sama dengan konstan, di sini A terhadap T. Kalau misalkan kecepatannya ada seperti ini ya. Jadi ini VT, ini V0 ini. Kemudian kita lanjut ke subbab berikutnya. Jadi kita akan fokus hanya membahas bagaimana sih rumus dan materinya saja. Untuk latihan soalnya nanti kita akan bahas di proses pembelajaran. GLBB diperlambat. Contohnya adalah penambahan ya, catatannya adalah penambahan kecepatan. Oh, bukan penambahan ya, tapi pengurangan kecepatan. Ini pengurangan kecepatan. Karena berkurang kecepatannya, maka percepatan A-nya akan bernilai kurang dari 0, artinya dia bernilai minus. Karena A-nya bernilai minus, maka semua rumusnya akan menjadi minus. Vt-nya menjadi minus, S-nya ada minusnya, Vt kuadrat menjadi minus. Keterangannya masih sama, V0 adalah kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, A percepatan, T selang waktu, dan S adalah jarak yang ditempuh. Ini adalah dua grafik tentang GLBB diperlambat. Ini catatannya harus direvisi ya. Pengurangan kecepatan. Posisi awalnya, jadi kalau tadi melengkungnya ke atas, sekarang melengkungnya ke bawah. Kalau tadi kecepatannya ke atas, sekarang kecepatannya ke bawah nih, menuju ke bawah terus, menuju minus. Jadi awalnya dia di atas, cepat banget, terus turun, pelan-pelan, sampai di titik 0, dan akan bernilai minus. Minus ini artinya dia arahnya yang berbalik. Kemudian kita akan, ini nih, salah satu contoh soalnya ya. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 40 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan awalnya 40 meter per sekon kuadrat. Tiba-tiba mobil tersebut direm sehingga mengalami perlambatan sebesar 20 meter per sekon kuadrat. Ini percepatannya. Berapakah jarak yang ditempuh? Kalau misalkan kalian bertanyakan tentang jarak, pakai rumus yang tadi S sama dengan V0 dikali T dikurangi setengah dikali A dikali T kuadrat. Berikutnya nih, subbab yang berikutnya tentang gerak vertikal ke atas. Contoh gerak vertikal ke atas ini, ya contohnya kalian melempar bola ke atas gitu kan, akan diperlambat ya. Jadi berlaku GLBB diperlambat. Kemudian serat benda mencapai ini ya, ini kayak typo. Mencapai titik tertinggi yaitu kecepatan akhir benda sama dengan 0. Jadi Vt sama dengan 0 nih. Jadi untuk GLBB diperlambat ke atas, ini ke vertikal ke atas, berarti ketika di puncaknya, ketika sudah berhenti, Vt-nya akan bernilai 0. Vt sama dengan V0 dikurangi GT. Ini. Nah, perbedaannya, rumusnya itu, ini rumusnya sama banget dengan rumus GLBB diperlambat. Perbedaannya, ini awalnya S, kita ganti menjadi Y. Ini awalnya percepatannya A, kita ganti menjadi percepatan gravitasi G. Jadi bedanya, yang S diganti menjadi Y, yang A diganti menjadi G. T selang waktu, Y tinggi benda, G percepatan gravitasi ya, 10 dikali 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8. Contohnya seperti ini nih, kalian lempar ke atas. Ini salah satu contoh dari vertikal ke atas GLBB ya, diperlambat berarti. Karena ke atas, jadi semakin ke atas semakin diperlambat ya, karena adanya gravitasi yang mengarah ke bawah. Berikutnya adalah gerak vertikal ke bawah. Kalau gerak vertikal ke bawah udah pasti dong, udah tahu dong bahwa berlaku apa nih? GLBB dipercepat ya dong, semakin ke bawah nanti akan semakin cepat. Contohnya gini nih, kalau kalian main basket, kemudian kalian tekan, nanti si bola tersebut akan mempunyai kecepatan awal. Jadi kalau bolanya dia bergerak, terus kita tekan, nanti akan ada kecepatan awal. Sampai ke bawah nanti akan ada Vt. Vt sama dengan V0 plus GT. Nih, karena rumusnya, jadi kalau vertikal ke bawah, rumusnya sama dengan GLBB dipercepat. Kalau vertikal ke atas, rumusnya akan sama dengan GLBB diperlambat. Ini pakainya Y, ini G. Ini G gravitasi. Dan terakhir adalah gerak vertikal jatuh bebas. Ini itu adalah variasi dari GLBB jatuh ke bawah. Contohnya gini nih. Kalian mempunyai sebuah kelapa. Kelapanya kan awalnya diam ya. Ketika diam, terus tiba-tiba dia jatuh ke bawah, akan dipercepat. Nah, karena kecepatan awalnya diam, karena si kelapa ini di atas ini awalnya diam, maka V0-nya sama dengan 0. Kalau V0-nya sama dengan 0, maka otomatis rumus GLBB dipercepat akan berubah menjadi seperti ini nih. Jadi setiap GLBB dipercepat, V0-nya diganti pakai 0. Jadi berubah. Jadi Vt sama dengan GT. Ini jadi lebih simpel ya kalau gerak itu bebas. Ini keterangannya. Oke. Untuk pertemuan sekarang, sampai sini dulu ya. Kita akan ketemu di proses KBM di pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan rumus dan juga aplikasinya seperti apa. Jangan lupa klik like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.